Halo friend, sambil menunggu perkembangan dari Oranda Calico yang saya keep, mari kita bahas sistem filterasi tambahan saya, sirih gading. Tanaman ini sangat gampang perawatannya. Awalnya saya hanya menambahkannya untuk menutup overflow box saja. Tetapi seiring pertumbuhannya yang sangat cepat, tanaman ini menjalar sampai menutup dinding belakang akuarium. Saya juga menambahkannya ke filter talang, memanfaatkannya sebagai filterasi yang ternyata tak hanya menambah nilai seni, tetapi memberi dampak yang signifikan terhadap kejernihan air. Berikut kegunaan sirih gading untuk filter akuarium. Pertama, menyerap amonia, nitrit, dan nitrat. Akar sirih gading sangat efektif menyerap senyawa nitrogen dari air, terutama amonia, nitrit, dan nitrat yang beracun jika menumpuk. Ini membantu menjaga kualitas air tetap aman untuk ikan. Mari kita bahas dulu. Apa perbedaan amonia nitrit dan nitrat? Berikut adalah perbedaan antara ketiganya. Amonia dihasilkan dari limbah ikan, pakan yang tidak dimakan, dan dekomposisi bahan organik. Zat ini sangat beracun bagi ikan, bahkan pada konsentrasi rendah. Nitrit dihasilkan dari penguraian amonia oleh bakteri nitrifikasi seperti Nitrosimonas. Zat ini masih beracun bagi ikan, meskipun kurang berbahaya dibandingkan amonia. Nitrat dihasilkan dari penguraian nitrit, juga dapat berasal dari pakan, limbah, dan dekomposisi. Kurang beracun dibandingkan amonia dan nitrit, tetapi pada konsentrasi tinggi dapat mempengaruhi kesehatan ikan. Prosesnya seperti ini. Amonia diubah menjadi nitrit oleh bakteri Nitrosimonas dalam proses yang disebut nitrifikasi. Lalu nitrit diubah menjadi nitrat oleh bakteri Nitrobacter dalam proses yang sama. Selanjutnya, nitrat dapat diserap oleh tanaman sebagai nutrisi. Jadi, konsentrasi nitrat dapat sangat diminimalisir karena terserap oleh tanaman, sehingga air yang kembali masuk ke tangki utama lebih sehat. Kedua, oksigenasi tambahan. Selain menyerap nitrat, akar sirih gading di air juga membantu oksigenasi. Akar tanaman yang menjuntai atau tumbuh di dalam air, menciptakan permukaan tambahan untuk pertukaran gas. Saat air mengalir melewati akar, oksigen yang dilepas tanaman bisa bercampur ke air dan menambah oksigen terlarut. Oksigen juga dilepaskan tanaman melalui proses fotosintesis. Tanaman menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen saat mendapat cahaya matahari atau lampu. Kalau akarnya berada di media basah atau terendam sebagian di air filter, maka sebagian oksigen yang dihasilkan akan larut ke dalam air. Untuk menangkap oksigen yang dilepaskan ke udara, saya menambahkan mesin air pump supaya masuk ke tank melalui proses aerasi. Selain itu, ada juga analogi lain soal oksigenasi. Tanaman menyerap nitrat dan zat sisa ikan, yang kalau tidak diserap, akan terurai oleh bakteri. Proses penguraian ini butuh oksigen, jadi semakin banyak limbah, semakin banyak oksigen yang terpakai. Kalau limbah diserap tanaman, maka bakteri bekerja lebih ringan dan oksigen lebih banyak tersisa di air untuk ikan. Ketiga, mengurangi alga. Karena sirih gading menyerap nutrien seperti nitrat dan fosfat, yang mana kedua zat itu merupakan nutrisi utama bagi pertumbuhan alga, maka sirih gading bersaing dengan alga sehingga dapat menghambat pertumbuhan alga secara alami. Jadi, secara tidak langsung, sirih gading dapat membantu mengurangi munculnya alga di dalam akuarium. Sirih gading tidak membunuh alga secara langsung, hanya mengurangi nutrisi yang dibutuhkan alga untuk tumbuh. Jika friend-friend ingin lebih meminimalisir pertumbuhan alga, bisa menambahkan lampu UV di chamber terakhir. Keempat, menambah estetika. Sirih gading
juga menambah nilai artistik saat tumbuh di atas air karena beberapa alasan estetis dan visual, yaitu mempunyai bentuk daun yang elegan. Daunnya berbentuk hati dengan corak hijau dan kuning keemasan yang alami, akan memberi kesan tropis. Ketika dibiarkan tumbuh di atas akuarium, akarnya menjulur ke dalam air dan batangnya bisa menjuntai atau merambat di sekitar akuarium, menciptakan tampilan alami yang memberi kesan teduh dan menyegarkan. Daun yang tumbuh subur di atas air juga menciptakan kontras menarik dengan warna ikan atau dekorasi akuarium. Ini memberikan dimensi vertikal yang memperkaya tampilan keseluruhan dan menarik bagi pandangan mata. Nah, untuk memaksimalkan sirih gading sebagai filterasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Akar harus berada di air. Jangan benamkan seluruh bagian tanaman. Daunnya harus tetap di atas air, karena sirih gading bukan tanaman full air. Ia hanya cocok untuk sistem terbuka seperti akuarium tanpa tutup atau aquaponik. Jangan memakai pestisida atau bahan kimia, karena jika bahan kimia masuk ke air, dapat mengganggu kesehatan ikan. Lebih baik semprot secara berkala menggunakan air bersih. Biasanya saya lakukan setiap malam, sehari sekali. Jangan tempatkan di area yang terlalu gelap dan kurang cahaya. Hal ini dapat menyebabkan lambatnya pertumbuhan, bahkan kematian. Di sini saya meletakkannya di teras rumah, walaupun tidak terkena sinar matahari secara langsung, tetapi pastikan ada cahaya yang masuk untuk proses fotosintesis. Akar harus selalu bersih. Jangan biarkan sisa pakan atau kotoran menempel terlalu lama, karena bisa menyebabkan air keruh dan menyumbat sistem filtrasi. Bilas secara berkala. Potong daun yang sudah menguning. Jika tidak, daun akan rontok dan masuk ke air. Hal ini akan menyebabkan pembusukan dan menambah tumpukan amonia. Hanya ini yang dapat saya sampaikan ya friend. Semoga bermanfaat. Terima kasih.